Halo Rangers, balik lagi di YouTube channel SM Audio Bros. Ini adalah video review head unit Sony XHP AX 3200. Dan sebelum kita mulai produk reviewnya, kita lakuin unboxing dulu. Manual book, remote, kemudian ada socket head unit, steering switch control, baut head unit, microphone, dan ada head unitnya. Desain dari head unit Sony XHP 3200 ini memiliki tampilan desain yang gak beda jauh dengan seri sebelumnya. Kita bisa lihat secara keseluruhan desain nih, tampilannya sangat minimalis, ciri khas dari head unit Sony. Overall Rangers, gue sendiri kalau lihat tampilan Sony, ini gue langsung ngenalin. Dan gue sendiri secara personal, gue suka sama tampilan desain yang minimalis. Oke Rangers, sekarang kita akan ngelihat ke bagian tombol lebih dekat. Posisi tombolnya masih ada di bagian bawah layar head unit. Dan bentukannya nih, kalau kita lihat ujung-ujungnya dia nge-round. Kalau kita lihat dari bagian paling kiri ada tombol home. Kemudian di sebelah kanannya nih ada volume up dan volume down. Ada tombol untuk next dan tombol back. Dan ada tombol option. Oke, kalau kita pencet tombol option, dia akan keluar menu tampilan option seperti ini. Badan dari head unit Sony XHP 3200 berchassis single DIN dengan layarnya ukuran 7 inch. Exactly layarnya sendiri juga nggak sampai 7 inch sih, karena ada bagian tombol di bawah. Dan kalau kita lihat ke bagian belakang, ini adalah kabel untuk USB. Kemudian ini untuk AV in, ini untuk socket head unit. Di sini untuk subwoofer input, front dan rear, microphone, dan untuk remote. Nah, di sini juga ada input untuk kamera mundur Rangers. Jadi kalau kalian mau nambahin kamera mundur, udah tersedia inputnya. Kita masuk ke bagian layar head unit Sony XHP 3200. Head unit Sony ini memiliki ukuran layar 6,95 inch. Dan dari secara kasat mata kita langsung bisa melihat ini adalah user interface dari Sony. Ciri khas simple, minimalis. Banyak yang suka sama tampilan yang simple yang dihadirkan Sony karena memang mempermudah pengendara dalam memilih menu. Untuk resolusinya sendiri, head unit Sony ini memiliki resolusi 800x480. Langsung kita cobain nih Rangers responsif dari layar head unit ini. Respon layar dari head unit Sony yang sudah memiliki anti-glare responsive touchscreen ini, kalau gue rasain ya, respon layarnya cukup baik Rangers. Sama nih seperti seri-seri sebelumnya, Sony memang cukup oke dalam membuat head unit budget, tapi respon layarnya juga masih nyaman kayak gini. Oke lah, good job Sony. Ada 3 fitur utama yang di-highlight sama head unit Sony XHP 3200 ini, dan fitur-fiturnya juga sangat ngebantu kita kalau lagi berkendara. Fitur yang pertama itu CarPlay untuk kamu pengguna iPhone, dan Android Auto untuk kamu pengguna handphone Android, dan fitur yang ketiga WebLink yang bisa menyambungkan handphone kalian dengan YouTube dan juga smartphone mirroring. Kita langsung tes satu-satu dari ketiga fitur itu. Oke Rangers, ini adalah tampilan dari CarPlay. Dan pada saat gue konekin handphone iPhone gue ini ke head unit Sony ini juga prosesnya gampang banget. Kalian tinggal colokin USB dan langsung connect. Dan pastikan ya, kalau seandainya kalian mau connect CarPlay, pastikan kalau Siri yang ada di handphone kalian ini sudah on. Oke, mari kita lihat tampilan dari Apple CarPlay-nya sendiri. Kalian bisa buka beberapa aplikasi yang bisa kalian konekin di CarPlay, seperti ada Apple Maps, kemudian juga ada Google Maps, ada Waze, ada Spotify, YouTube Music. Oke, dan di CarPlay juga kalian bisa buka 2 tampilan sekaligus. Misalkan kalian lagi dengerin musik dan juga kalian buka Maps. Jadi contoh ya Rangers ya, kalau gue lagi setel music di Spotify, oke. Nah, ini gue lagi setel music dan gue langsung masuk ke tampilan yang tampil dua-duanya, Maps dan juga Music nih bisa nih.
Dan ini adalah tampilan Android Auto yang bisa kita konekin di head unit Sony. Begitu kita colok kabel USB-nya ke handphone, langsung muncul tampilan Android Auto. Dan Rangers, buat kamu yang belum tahu apa itu Android Auto, waduh kebangetan sih 2022 masih belum tahu apa itu Android Auto. Oke, tenang, gue jelasin ini sekali lagi ya. Jadi Android Auto adalah aplikasi yang bisa menyambungkan handphone kalian dengan head unit, dan setelah kalian berhasil menyambungkan head unit Android kalian dengan menyambungkan handphone Android kalian dengan head unit, nanti tampilannya akan seperti ini. Dan ada beberapa aplikasi yang bisa kalian buka melalui fitur Android Auto ini, seperti ada Google Maps, ada Spotify, YouTube Music, dan juga ada Waze. Oke Rangers, dan fitur yang ketiga, kalian bisa menikmati Weblink. Dengan Weblink ada dua fitur utama yang bisa kalian nikmati. Yang pertama YouTube, dan yang kedua kalian bisa melakukan smartphone mirroring. Sekarang kita cobain yang YouTube-nya nih Rangers. Halo Rangers, balik lagi di YouTube channel SM bareng sama gue Rizky. Di video kali ini gue excited banget pengen nunjukin kalian inspirasi paket audio yang sangat terjangkau mulai dari 3 jutaan. Kali ini kita menghadirkan dua Rangers. Sekarang di dalam Weblink ini gue akan cobain untuk ngelakuin smartphone mirroring. Gue tinggal pencet bagian cache dan gue okein di bagian handphone. Langsung deh tampilannya akan seperti ini. Oke. Dan karena prinsip dari smartphone mirroring ini, kalian berarti bisa buka beragam aplikasi yang pingin kalian buka. So, kalian bisa nikmatin beragam hal. Kalian juga bisa buka Google Maps di sini. Kalian juga bisa buka sosial media di sini. Atau kalian bisa mirroringan sambil main Mobile Legends. Nah, gue juga nggak menyarankan ya kalau kalian sambil nyetir sambil main Mobile Legends nih. Jadi kalau kalian mau main Mobile Legends, berarti kalian minggir dulu, jangan sambil nyetir. Nggak bisa juga ya, nyetiran sambil main Mobile Legends. Oke. Itu tadi ya Rangers, tampilan dari smartphone mirroringnya. Head unit Sony ini juga memiliki fitur-fitur lainnya seperti remote steering ready, artinya kalian bisa konekin head unit ini ke remote steering kalian, dan juga head unit Sony ini bisa disambungkan dengan kamera mundur. Selain itu, head unit Sony ini juga sudah memiliki Bluetooth yang bisa disambungkan ke handphone kalian, dan ada mikrofon ketika kalian mau melakukan telepon via head unit. Head unit Sony XAV3200 ini memiliki 3 preamp yang bisa kalian sambungkan untuk subwoofer, front, dan juga rear. Head unit Sony ini juga sudah memiliki power internal 55 kali 4 watt. 55 watt kali 4 maksud gue itu Rangers ya. Dan juga head unit Sony ini sudah memiliki beragam settingan audio yang lengkap. Sebelum gue jelasin satu-satu settingan audionya, file apa aja yang bisa dibaca sama head unit Sony ini nih, filenya Rangers. Oke, sekarang kita cek satu-satu settingan dari head unit Sony ini. Sekarang kita akan masuk ke bagian dari settingan audio yang dimiliki head unit Sony XAV AX3200. Biasanya Rangers dengan head unit brand Jepang, settingan audionya itu akan lengkap, maka audio kamu akan lebih bagus. Di bagian paling atas ada pilihan extra bass. Di sini pilihannya ada 1 dan 2 dan juga off. Kemudian ada equalizer 10 band. Di sebelah kanan sini juga ada untuk gain subwoofer. Standar, ada fader balance. Kemudian ada crossover. Di sini kalian bisa melakukan cuttingan untuk high pass, low pass, dan subwoofer. Kemudian fitur yang menarik yang dimiliki sama Sony memiliki DSO, yaitu Digital Sound Organizer, di mana kalian bisa mengatur di posisi low, middle, atau high untuk staging sound system kalian. Dan di bagian bawah sini ada volume setting, phone call setting, guidance during call setting. Overall ya Rangers, kalau kita lihat tadi settingan yang penting untuk audio itu ada crossover, equalizer, dan juga ada DSO. Head unit Sony XAV3200 memberikan garansi selama 1 tahun, dan pembuatannya sendiri nih untuk head unitnya dibuat di Thailand, untuk mikrofonnya dibuat di China.
Sekarang kita masuk ke part yang paling penting, yaitu harga. Head unit Sony dengan harga terjangkau ini dibanderol di harga 4.900-an. Jadi kalian bisa dapetin semua fitur, semua keistimewaan yang tadi gue udah jelasin Rangers di harga 4,9 juta. Oke, setelah gue nyobain head unit Sony XAV 3200 ini, kesimpulan yang gue bisa berikan ke kalian, nilai plusnya adalah head unit Sony ini sudah memiliki fitur-fitur yang memang secara basic dibutuhin sama kita. CarPlay, Android Auto, Weblink itu benar-benar sangat ngebantu kita banget dalam berkendara dan nikmatin entertainment di mobil. Kemudian juga head unit Sony ini dibanderol di harga yang terjangkau, sedangkan kompetitornya di brand Jepang yang sudah punya fitur lengkap ini harganya di atas head unit ini. Secara built-in quality juga, walaupun ini adalah seri termurah, Sony nggak membedakan. Jadi dari chassisnya, dari layarnya, dari semua tombol-tombolnya, built-in quality-nya masih sama. So, overall nilai yang gue bisa berikan untuk head unit Sony ini di harga 4 jutaan, hampir 5 juta sih, tapi kan masih 4 jutaan ya Rangers ya. Nilai yang gue bisa berikan adalah 8,5. Oke Rangers, sekian video review yang bisa gue kasih ke kalian untuk head unit Sony XAV 3200 ini. Buat kalian yang ternyata memang lagi cari head unit di budget 4 jutaan, it's fit for you dengan beragam fitur yang tadi udah gue jelasin. Dan buat kalian yang masih pingin tanya-tanya, kalian bisa isi kolom komentar di bawah ini, nanti insya Allah satu-satu kita jawabin. Buat kamu Rangers yang udah punya experience pakai head unit Sony, kalian juga bisa sharing experience di kolom komentar, biar nanti para Rangers lain yang lagi nonton video ini juga kebantu sama sharing experience yang kalian kasih. Gue Rizky pamit dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia.